Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Senang dan bahagia bisa bertemu dengan Anda kembali. Insyaallah kita akan bersama-sama tadabbur kisah Al-Quran. Kisah kali ini adalah kisah yang sangat menarik juga. Kisah tentang dua orang CS ya, koleganya Fir'aun. Siapa dia? Ya, tidak lain dan tidak bukan Qarun dan Haman. Jadi tiga orang ini sentral ya. Qarun melambangkan kapitalisme atau materialisme, di mana dia menguasai banyak harta dan celaka karena hartanya. Fir'aun dia melambangkan diktator ya, celaka karena kekuasaannya ya. Dan Haman ini siapa? Haman itu salah satu menterinya Fir'aun ya, salah satu kepala ya, pembangunan atau proyek-proyek besarnya Fir'aun, infrastrukturnya, istana megah itu dibangun oleh Haman, menterinya. Celaka ya, karena dengan kecerdasannya ya, dengan ilmunya mendukung ya berbagai macam diktator yang dilakukan oleh Fir'aun ini, akhirnya dia juga celaka juga. Nah, kalau Fir'aun sudah banyak diceritakan di dalam Al-Quran, akan tetapi Qarun, yang pertama Qarun, banyak diceritakan di surat Al-Qasas ya, kemudian ada juga di Al-Ankabut, begitu juga Ghafir atau surat Mu'min. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu dari kaumnya Nabi Musa. Ada dua pendapat paling tidak ya. Kaum di sini maksudnya adalah pengikut secara umum. Seperti kita kan kaumnya Nabi Muhammad SAW ya. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah min qaumi Musa, artinya min Bani Israel. Bahkan ada keterangan ya, dia adalah salah satu anak dari pamannya Nabi Musa alaihissalam. Fabagha alaihi, karena dia membangkang Nabi Musa, tidak mengikuti dakwahnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala uji dengan harta. Bayangkan ya, Allah berikan harta ya. Allah berikan harta yang al-kunus ya, inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah, dimana kunci-kunci al-kunus ya, disebut kunus itu ya zahab wal fiddah ya, harta yang banyak ya, tidak disebut kunus kecuali harta yang banyak ya. Sehingga kunci perbendaharaannya itu, kunci dari gudang-gudang hartanya, kalau zaman dulu kan mereka menyimpan harta itu di gudang gitu ya, atau di koper atau di tabut atau di berangkas begitu ya. Kuncinya itu tidak sanggup dipikul oleh ya, al-usbah ya. Usbah itu kata para ulama ya, antara 3 sampai 7, ada yang mengatakan sampai 30, ada yang bahkan mengatakan 40 orang. Jadi banyak banget itu. Bukan saking besarnya kuncinya, enggak, saking banyaknya kuncinya. Saking banyaknya akhirnya hartanya di mana-mana ya, sehingga ketika dia keluar ke kaumnya pamer hartanya, sombong dengan hartanya, sampai dia mengatakan qala inna ma utituhu ana ilmin indi. Hartaku ini loh banyak itu bukan karena fadlu minallah, dari Allah, bukan. Ilmin indi ya, keakuannya sangat besar sekali. Ini karena pekerjaan saya, keahlian saya dalam arsitektur, dalam ilmu ekonomi, dalam dagang begitu. Tidak bahwa mengakui bahwa itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu ujian bagi dia ya, sampai akhirnya ya, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan dia, amblas dia, wa bidarihi, dan rumahnya dia, istananya dia amblas ke bawah. Bayangkan. Dan Allah maha kuasa. Ini menunjukkan bahwa Allah mampu untuk menenggelamkan membuat rumah, begitu juga seorang tenggelam ke bumi. Fa khasafna bihi, artinya dia aja gitu ya. Artinya tidak, kadang kan bencana itu melanda banyak orang ya. Naudzubillah ya, mudah-mudahan kita diselamatkan, seperti tsunami ya,
kemudian tanah longsor itu kan biasanya banyak nggak? Ini fakhasam nabihi, dianya aja, wabidarihi, dianya saja, rumahnya dia, naudzubillah, tenggelam ke dalam bumi. Nah, ini sesuai dengan al jaza min jinsil amal, ya, bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalnya. Ya, karena dia sombong di atas muka bumi, Allah tenggelamkan di bawah muka bumi. Makanya sampai sekarang kan terkenanya harta karun ya. Koran mungkin dari Korun itu ya. Nggak tahu di mana tempatnya, wallahu taala alam. Yang kedua adalah Haman. Haman ini adalah menterinya Fir'aun ya, pejabatnya Fir'aun yang punya kecerdasan luar biasa juga sehingga membangun bangunan yang tinggi sampai satu hari ya, ketika Fir'aun mendustakan Nabi Musa, dia bilang ke Haman, fa aukidli ya Hamanu ya, alatin atau ya Haman, wahai Haman ya, buatlah aku istana dari dari tanah yang dibakar. Jadi sudah ada teknologi batu bata dibakar gitu ya. Ya Hamanu ibni li sarhan la'alli ablugul asbab as-samawati fa atani'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadziban. Buatkan aku sarh itu istana yang tinggi seperti kisahnya Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis ya. Innahu sarhun mumaradun min qawarir ya, artinya dari istana itu yang tinggi sehingga aku bisa, mana sih, lihat ya, mana Tuhannya Nabi Musa, mana dia itu pasti dusta gitu ya. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ditenggelamkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang bisa kita ambil teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya jabatan, ujian, harta ya, jabatan, harta, begitu juga kecerdasan terkadang seringkali menjadi fitnah, ujian itu kalau kita tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hancur karena jabatannya seperti Fir'aun, ada yang hancur dengan hartanya seperti Korun, ada yang hancur dengan kecerdasannya seperti Haman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, dan bisa menambah keimanan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.